Shalom, selamat pagi, Humble Family. Senang bisa berjumpa dengan saudara di hari ke-13 di bulan Februari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita datang merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pimpin kami di pagi hari ini Tuhan melalui firman-Mu. Ya, firman yang akan sama-sama kami dengarkan ini menjadi terang, menjadi penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini yang Tuhan beri bagi kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Di pagi hari yang tenang yang kita nikmati pagi hari ini, seringkali kita memunculkan satu pertanyaan yang penting sekali di dalam hati kita. Waktu kita bangun, kita akan bertanya, apakah hidupku sungguh bermakna? Apakah keberadaanku berarti? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan jelas melalui Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Kita adalah buatan Allah. Di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah poiema, yang berarti karya ciptaan atau mahakarya. Maka apa artinya saudara? Artinya hidup kita dirancang dengan sengaja oleh Allah. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh keberhasilan atau bahkan kegagalan yang kita alami, tetapi oleh siapa yang menciptakan kita. Maka hidup kita tentang siapa? Tentang Allah kita yang menciptakan kita. Firman ini juga berkata bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka iman yang kita hari ini yakini saudara sebagai seorang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus. Itu bukan tentang memperbaiki diri supaya kita layak di hadapan Allah. Melainkan tentang kita menerima hidup baru di dalam Kristus. Di dalam Dia kita tidak hidup untuk membuktikan diri lagi. Tetapi kita hidup dari penerimaan akan apa yang Dia nyatakan di atas kayu salib bagi kita. Keselamatan itu. Maka dari identitas itulah tujuan hidup kita ini mengalir. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu yang telah Allah siapkan bagi kita sebelumnya. Pekerjaan baik bukan syarat keselamatan kita. Ini pengajaran yang penting sekali. Tetapi pekerjaan baik adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan taat dan setia. Mengasihi, kita bekerja dengan jujur, kita melayani dengan tulus, kita belajar di sekolah dengan integritas. Semua hal itu memiliki makna di mata Allah kita. Inilah Injil yang memulihkan identitas kita. Allah merancang hidup kita dengan tujuan yang indah. Tetapi kita sering mencari makna di prestasi atau pengakuan. Itulah natur kita sebagai orang-orang berdosa. Ketika semuanya itu gagal, Kristus datang. Ia hidup dan mati bagi kita. Supaya di dalam Dia kita menerima new identity. Identitas baru. Sebagai apa? Sebagai ciptaan Allah yang dikasihi. Karena itu, hari ini kita tidak hidup untuk mendapatkan penerimaan Allah. Kita bukan hidup untuk dapat penerimaan Allah. Kita hidup karena kita sudah diterima oleh Allah. Kita taat
bukan karena terpaksa, tetapi karena kita sungguh bersyukur telah menerima keselamatan dan pemulihan dari Allah. Maka kita melangkah bukan dengan rasa kosong lagi, tetapi dengan tujuan yang jelas yang Allah sudah nyatakan sebelumnya bagi kita. Maka saudara, mari kita mengawali hari ini dengan keyakinan sederhana namun begitu kuat bahwa hidupku bermakna karena aku adalah ciptaan Allah, hidup di dalam Kristus dan berjalan dalam tujuannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian, menolong saudara menjalani hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi yang Tuhan beri bagi kami. Sesungguhnya kami telah diterima oleh-Mu melalui karya-Mu yang agung di atas kayu salib. Tolong kami untuk mensyukuri bagian ini dengan serius. Melalui apa yang akan kami lakukan hari ini dalam pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Semuanya kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami, Tuhan. Kami siap menjalani aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohon Engkau dengarlah doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.